Bayangin satu hal, Jepang adalah negara yang super maju, tapi tiba-tiba kerasa semua lagi kayak diobral besar-besaran. Turis senang karena harga semua murah, tapi di balik itu ada ekonom Jepang yang justru panik. Kok bisa ya? Halo semuanya, kami dari kelompok 5, aku Rizka. Aku Bagus Putra. Aku Dina Puspita. Aku Muhammad Raihan Abdillah. Aku Alveni. Aku Muhammad Iqbal. Di video ini kami bakal ngebahas secara sederhana kenapa yen Jepang tuh bisa melemah dan kenapa fenomena ini tuh penting banget buat perekonomian Jepang dan juga Asia. Jadi yuk kita mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan nilai tukar yen. Bayangin kamu lagi jalan-jalan ke Jepang, masuk ke toko elektronik, terus kaget karena hampir semua barang terasa jauh lebih murah dari biasanya. Nah, tapi murahnya harga ini bukan karena diskon akhir tahun, tapi karena nilai tukar yen Jepang lagi melemah cukup dalam. Dan yang bikin ini jadi isu besar adalah yen yang lemah bukan cuma ngaruh ke dompet turis, tapi berdampak ke industri Jepang, inflasi, sampai kebijakan bank sentral. Makanya di video ini kita bakal bahas kenapa yen bisa selemah ini, siapa yang diuntungkan, dan kenapa kondisi ini penting banget untuk masa depan ekonomi Jepang dan Asia. Apa sih penyebab yen melemah? Jadi penyebab utama yen melemah adalah kebijakan moneter Jepang yang super longgar selama bertahun-tahun. Ketika banyak negara, terutama Amerika Serikat, menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi, Bank of Jepang justru menerapkan atau mempertahankan suku bunga mendekati nol dan tidak menjalankan dan tetap menjalankan kebijakan yield curve control. Nah, ini membuat investor global akhirnya lebih memilih menaruh uang di negara yang imbal hasilnya lebih tinggi sehingga permintaan terhadap yen itu turun. Belum lagi ditambah masalah struktural seperti populasi Jepang yang makin menua, produktivitas stagnan, dan konsumsi domestik yang lemah. Ini semua tuh bikin tekanan ke nilai tukar yen makin besar. Efek yen melemah ternyata gak sama ke semua sektor industri Jepang. Untuk sektor ekspor seperti otomotif, elektronik, dan mesin, yen justru menguntungkan. Produk mereka jadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar global. Tapi, beda cerita untuk industri yang sangat bergantung pada impor bahan baku seperti kimia, energi, dan farmasi. Biaya produksi mereka naik drastis, margin keuntungan tertekan, dan ujung-ujungnya bisa mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Pelemahan yen juga punya efek ke kawasan Asia, bisa diamati lewat ASEAN Monetary Unit atau AMU sebagai indikator stabilitas mata uang regional. Dari penyimpangannya, yen terlihat melemah lebih dalam dibanding dengan mata uang Asia lainnya. Artinya depresiasi yen bukan sekedar bagian tren global, tetapi juga masalah spesifik yang dialami oleh Jepang. Nah, walaupun begitu, kondisi ini bisa memicu persaingan ekonomi secara ketat dengan negara-negara Asia Timur dalam sektor ekspor. Karena dampaknya berbeda-beda, analisis nilai tukar nggak bisa hanya pakai kurs yen terhadap dolar. Maka dari itu dipakai konsep Industry Specific Real Executive Exchange Rate atau IRER yang mengukur daya saing tiap industri secara lebih spesifik. Dari IRER terlihat bahwa perlemahan yen meningkatkan daya saing sektor impor tertentu. Tetapi tidak otomatis membuat seluruh industri yang ada di Jepang membaik. Beberapa justru makin tertekan karena biaya impor ikut naik. Secara makro, yen yang melemah bisa meningkatkan ekspor, tetapi juga bisa menaikkan inflasi impor dan biaya hidup dari masyarakat Jepang itu sendiri. Nah, karena itu perlu penyesuaian kebijakan yang hati-hati. Bank of Jepang melakukan normalisasi kebijakan moneternya secara bertahap. Nah, sementara itu ada pelaku industri yang harus memperkuat manajemen resiko nilai tukar agar lebih tahan terhadap fluktuasi. Nah, selain itu, koordinasi regional melalui EMU dan dukungan fiskal, sementara dari pemerintah itu sangat penting untuk membantu sektor yang paling terkena dampaknya. Kesimpulannya, jadi perlemahan yen bukan cuma soal harga yang terasa murah buat turis. Ini adalah fenomena ekonomi yang besar yang dipengaruhi kebijakan moneter Jepang, kondisi global, dan masalah struktural dalam negeri. Dampaknya pun berbeda-beda. Ada industri yang diuntungkan, tapi banyak juga yang terbebani kenaikan biaya impor. Bahkan efeknya meluas ke Asia melalui pergerakan AMU. Intinya, depresiasi yen menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar itu sangat penting, bukan hanya untuk Jepang, tapi juga bagi keseimbangan ekonomi regional. Karena itu, diperluas kebijakan moneter yang lebih tepat, manajemen resiko yang kuat dari industri, dan kerjasama kawasan untuk menjaga stabilitas. Terima kasih sudah menonton, sekian.